Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta. Ironis kalau Anda tukang kulkas dan AC tidak tahu yang namanya tegangan DC guys. Jadi direct current ini tegangan batu baterai atau tegangan aki. Saya kasih contoh, aki motor atau mobil ini keluarnya yang untuk makanin si modul. Jadi tukang kulkas ini akan berhadapan dengan modul, tukang AC dengan modul, ketemu mesin cuci akan berhadapan dengan modul. Jadi saya kasih tahu ini kunci dasarnya. Jadi Anda tahu modul ini mati, saya akan buktikan bahwa Anda akan bisa membuat namanya rangkaian DC. Jadi saya kasih tahu ngeceknya dari mana dulu, keluar apa tidak. Ini saya akan kasih tahu tegangan DC-nya. Jadi tidak harus konten ngelas aja, misalkan komennya wah ngelas kayak gitu aja, anak kecil juga tahu. Ini ironis guys, mana bisa tidak tahu kalau saya ini tegangan DC juga tahu. Jadi misalkan komplain di pipa, saya tahu guys. Jadi saya kasih tahu kepada Anda ini, kalau yang namanya AC-matic ini pemula ini, kalau ngukur tegangan yang keluar saja 12 volt. Jadi saya kasih tahu ini dasar-dasarnya supaya Anda tidak salah dan tempel ono, tempel ini, tempel anak ini jangan. Satu langkah Anda ini, Anda cek sikringnya dulu kalau ada sikring. Kalau tidak putus, Anda urut. Kalau yang AC-matic seperti ini, nggak mesin cuci, nggak AC, ini yang elko namanya gede ini. Ini Anda jangan utik-utik kalau dasar ini. Jadi ini tegangan yang mengolah, kemudian keluar akan DC guys. Jadi ini ada barisan di belakang trafo ini yang akan merubah setrum ini keluar menjadi DC. Jadi Anda ini dasar, tapi saya tak kasih tahu kuncinya supaya tidak salah. Jadi yang barisan elko seperti ini Anda jangan utik-utik. Yang jelas Anda itu cek di bagian depan nih. Ini ada elko. Ini akan keluar 12 misalkan, ataupun 9 ataupun 5. Jadi Anda jangan utik-utik barisan sini yang elko besar guys. Jadi tetap Anda ikutin prosedur kalau Anda pemula tidak tahu DC. Misalkan seperti ini nih. Ini di bagian belakang ini ciri-cirinya seperti ini nih. Ada rangkaian seperti ini. Ini Anda jangan cek kecuali sikring kalau pemula. Anda cek di depan trafo ini keluar atau tidak 12 volt di bawahnya ini, di kaki trafo ini. Jadi yang namanya elko ini, yang garis-garis di samping ini kaki ini namanya min. Kemudian yang tidak ada garis ini plus. Ini akan keluar berapa kalau regulator AC-matic ini memang hidup guys. Jadi jangan utik-utik wilayah AC-nya. Kalau pemula Anda keluarnya saja yang 12, 5 atau 9. Ini kalau AC-matic. Kemudian dengan sebuah trafo ini, AC-matic lagi guys. Misalkan modul polytron seperti ini, yang seperti ini Anda, saya tidak bilang yang ini namanya ini, yang seperti ini namanya di barisan belakang ini. Jadi kalau pemula Anda jangan pegang atau diutak-utik wilayah sini. Kalau nggak cek sikring misalkan mati, Anda ini harus ceknya di barisan depan trafo ini. Keluar 12, 9 atau 5 di kaki elko ini akan ada tegangan yang keluar di tester kalau DC nya posisi 50 volt. Jadi Anda misalkan dicolokin di elko ini akan keluar, dan saya akan rakitin supaya Anda tahu bahwa regulator ini seperti ini. Kemudian yang menggunakan trafo misalkan modul mesin cuci seperti ini, kalau barisan ini adalah masuk di antara
A dan B ini atas bawah, ini akan lari nih, setrum utamanya AC-nya masuk ke trafo. Kemudian pasti nih Anda ini keluar dari trafo, sudah DC ini dioleh dioda, kemudian keluar ke elko. Jadi kalau memang trafo ini hidup, setrumnya masuk, elko ini kalau diukur di bawah ini keluar 12 atau 9 atau 5 misalkan. Ini yang dirubah, ini ada 705 ini transistor ini setelah keluar trafo 12 misalkan dirubah lagi 7805, ini kaki kanannya nih keluar 5 volt guys. Jadi jangan ngutik-ngutik yang di bagian ini, kalau ini mati tidak keluar, Anda bagian bawah disobek kemudian diukur keluar DC nya 12 atau 9. Jadi wilayah sini ini kecuali mati ini ketahuan trafo putus, bisa disobek di bawah diukur, atau ada sikring misalkan Anda bisa ukur. Jadi ini kuncinya. Kemudian modul kulkas misalkan seperti ini adalah trafo misalkan. Sudah ketahuan pastinya kalau trafo ini sudah pasti ada yang masuk ini, setrum AC-nya ini. Setrum AC-nya sudah pasti ada yang masuk ini dari colokan. Kemudian keluar diolah dioda, kemudian keluarnya di sini. Jadi setelah Anda colokin, ini akan di bawah kaki elko ini akan ada setrum yang namanya DC 12 atau 9 atau 5, diukur tester posisi 50 volt guys. Jadi Anda jangan ngutik-ngutik ini, kecuali mati, benar-benar mati, Anda trafo colokin tidak keluar, Anda ukur trafonya putus atau nyambung di trafo saja. Jadi penasaran, Anda ukur di sini dulu, keluar tidak 12 volt. Jadi ini mudah. Elko ini yang seperti ini ada tanda garis ini min. Oke, jadi min di tester untuk ukuran DC. Kemudian yang tidak ada ini plusnya, saya akan kasih tahu supaya Anda tahu ini. Anda ngecek modul mesin cuci seperti ini, ada modulnya, ternyata tidak hidup, mati sama sekali. AC-nya ini nyampe ke sini nih, soket ini 220. Langkah Anda yang dicek adalah tetap saja ini keluaran DC-nya. Jadi ada elko tertentu ini, setelah trafo keluar ada dioda-dioda, kemudian di bawah disobek aja, diukur ini, Anda colokin keluar 12 volt apa tidak. Artinya untuk patokan, kalau Anda suruh ngecek modul AC, mesin cuci atau kulkas, ini bisa untuk patokan. Saya akan buatin regulator supaya Anda tahu. Jadi Anda ini ada kunci-kuncinya. Ini jangan ironis. Misalkan tukang kulkas, tukang AC nggak tahu modul, kemudian ngukurnya keluar DC-nya ini di mana supaya modul ini bekerja dan hidup. Ini Anda kalau tidak tahu kan sayang sekali guys. Saya akan coba ini membuat DC ini. Kalau tester ini di posisi 50 ini. Oke. 50. Plusnya kabel merah tetap merah, kemudian yang hitam ini min. Kalau di ini posisinya. Kemudian yang namanya elko ini yang namanya minnya. Kemudian ini plusnya. Jadi kalau diukur di sini min dengan plus, ini akan keluar. Kalau memang ini hidup, kaki ini di bawah misalkan di PCB Anda ukur, dicolokin trafonya, ini akan keluar namanya setrum DC berapa voltnya ketahuan. Jadi nyobeknya ini di bawah. Misalkan ini sebuah trafo guys. Ini saya akan rakitin. Yang namanya dioda ini
ini yang ada garis putihnya, asal dioda saja supaya jelas ini. Yang ada garis putihnya ini plus, jadi yang tidak ada garisnya ini minnya. Artinya kalau diukur di voltase M, di ohm, ini kalau plusnya diukur ini nyambung, berarti benar. Tapi kalau bolak-balik minnya ditaruh dioda di plus, ini namanya dioda ini rusak, guys. Kemudian saya akan kasih rangkaian regulator ini. Saya akan gambarin ini. Dioda ini udah saya rakit. Saya gambarin ini dioda ini. Dioda 4. Supaya Anda kalau ada namanya modul Anda bisa ancang-ancang. Kalau yang namanya ngerakit trafo seperti ini, biar keluar DC atau Anda ukur ini akan ketahuan. Misalkan ini saya kasih plus di sini diodanya, kemudian di sini min. Di sini plusnya dibalik, ini ngerakit ya. Plusnya dibolak-balik kalau mau ngerakit. Kalau 4 dioda ini seperti ini, plus di sini, plus di sini, plus di sini, plus di sini, dan saya akan sambung ini. Kalau min dengan plus dioda saya sambung yang di belakang. Ini plus dengan min juga saya sambung. Ini akan masuk ke trafo ini. Yang DC-nya bukan colokannya, ini masuk seperti ini. Oke. Kemudian saya akan geser ini. Kalau min ini akan saya sambung ini, min dioda dengan min dioda. Ini akan keluar min ke elko. Ini elko nih. Ini minnya elko ini plusnya. Ini masuk ke elko. Jadi ini sudah diukur, keluar ini. Kemudian plusnya. Plus ini dioda 2 ini saya tarik ini, saya gabung. Kemudian ini masuk ke plus, guys. Jadi ini plus. Ini masuk ke trafo ini yang DC. Jadi regulator ini sederhana kalau Anda mau bikin ini. Ini diodanya. Plusnya ini saya kasih tanda merah. Jadi kalau dioda 4 ini trafo ini bukan 0 seperti ini diodanya 4. Jadi min plus digabung masuk ke trafo 1. Min plus min dioda digabung masuk trafo 1. Ini sudah keluar dari trafo. Kalau dicolokin, kalau sudah digabung, ini plus karena 4 dioda, plus ini ada 2 keluar, masuk ke elko. Kemudian min masuk dioda min masuk ke elko. Dan ini sudah menjadi setrum, dan saya akan coba ini. Sesuai gambar ini. Saya sudah gabung ini. Plus dan min seperti ini, plus dan min seperti ini. Jadi sudah saya gabung ini. Ini untuk Anda kalau Anda ini pemula, melacak setrum ini seberapa keluaran dari trafo, apakah hidup apa tidak ini. Saya masukin ini. Oke, min plus saya gabung, masukin ke trafo. Kemudian sebelah lagi dioda 4, min plus saya gabung, masukin ke trafo ini. Sudah saya gabung ini. Jadi gambarnya ini. Kemudian keluaran dari dioda ini setelah Anda gabung, ini plus saya masukin ke plus ini. Plus ini keluarnya masuk plus.
Oke, jadi ini plusnya, tanda ini digabung, yang keluar ini plus 2 ini digabung dan masuk ke elko. Kemudian yang min ini, min digabung. Kalau salah, dioda ini akan panas guys, jadi anget kalau trafo ini dicolokin. Ini sudah keluar, berarti plus 2. Oke, untuk elko, dan ini min untuk elko. Dan saya coba sambung ini, yang min hitam saya sambung ke dioda yang keluarnya min ini. Ini supaya pemula tahu ini akan berhadapan seperti ini dengan modul tukang kulkas pun, AC pun, apa saja. Ini saya masukin ke min ini, keluaran dioda yang untuk mengolah DC. Oke, min saya masukin ke elko min. Kemudian plus dari elko ini. Plus dari elko ini, plus ini saya masukin ke plus elko ini. Sudah ini. Jadi plus elko ini kaki ini masuk ke elko ini yang merah, masuk ke dioda plus. Oke. Dan yang min, dioda 2 ini digabung keluarnya min, ini masuk ke min. Tentu saya akan colokin ini trafo ini keluar setrum DC ini. Setrum DC yang di sini ini tidak nyetrum karena setrum aki, jangan pegang yang colok panas ini. Saya akan colokin. Apakah betul apa tidak ini? Sudah ini. Saya akan ukur ini. Jadi patokannya ukurnya di sini, keluaran trafo sama dengan yang ini. Saya akan coba ukur ini. Putaran di 50 DC. Plus ngukurnya ini masuk ke elko plus ini. Dan saya ukur. Keluar ini. Oke, dan saya coba masukin ke relay, apakah bunyi apa tidak, artinya masuk setrumnya. Jadi patokan modul seperti ini Anda ukur saja di bawah min dan plus elko ini ada garisnya sendiri ini. Kalau testernya Anda ukur setelah dicolokin di min dan plus akan keluar apa tidak ketahuan ini setelah diolah oleh trafo kemudian elko. Modul seperti ini pun sama. Keluarnya di depan trafo ini yang elko seperti ini nih. Ada 7805 ini ciri-cirinya kalau disokel di bawah. Kemudian dicolokin, Anda ukur keluar 12 atau lebih atau kurang, ini sudah ketahuan bahwa modul ini hidup apa tidak. Ini caranya, saya ulangi lagi nih. Elko min saya masukin tester min di posisi 50. Oke. Dan saya ukur ini jarum tester ini akan berjalan ini. Ini artinya keluar DC ini. DC-nya ini setrum, akinya ini keluar. Jadi di modul apa saja sama, kalau kemasukan listrik seperti ini akan keluar dan mengumpan di depannya, diolah menjadi 5, kemudian 12, kemudian 5 untuk program. Kira-kira begitu. Sama saja seperti ini modul. Semua modul sistemnya sama. Saya akan coba untuk keluarnya ini. Bunyi apa tidak. Ini adalah Anda seperti ini. Kalau sudah tahu seperti ini, Anda bisa untuk ngecas aki, ngerakit. Jadi diodanya 4. Dioda macam-macam ukuran. Yang jelas ini tandanya seperti ini, plusnya diukur tester posisi ohm. Dioda ini kalau di depan plusnya, di belakang minnya ini
jalan, tapi kalau dibalik tidak jalan. Ini sudah ketahuan min dan plusnya. Saya akan cabutin. Tuh gambarnya. Dioda digabung, plus min digabung, plus min digabung masuk ke trafo. Plus plus keluar ke elko plus, min dioda dengan min keluar ke elko min, dan ini sudah keluar plus min. Ini kalau diukur sudah keluar DC namanya nih, setrum aki guys. Jadi Anda harus tahu ini kalau urusan dengan modul ini. Tukang kulkas harus tahu, bahkan tukang AC. Sebuah dasar seperti itu penting sekali untuk Anda tukang kulkas atau AC. Jadi bukan hanya pemipahan freon atau kompresor guys, karena ini Anda berhadapan langsung, nggak lama lagi dengan sebuah modul dan yang lebih canggih lagi digital. Jadi saya kasih kunci-kuncinya cara mengukur modul supaya Anda tahu setrum yang keluar berapa dan Anda untuk patokan guys. Malam guys.